Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, dosen English. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan kemampuan listening kita ketika kita sedang mendengarkan percakapan. Atau kita sedang bercakap-cakap dengan bule, supaya kita bisa menangkap idenya dan kita juga bisa memberikan respon yang benar. Bagaimana caranya? Today I give you a very magic tips to improve your listening skill. Nah, tapi sebelumnya silahkan di-subscribe dulu channelnya Dosen English. Nah, untuk meningkatkan kemampuan listening kita, ada beberapa strategi jitu yang kalian harus lakukan. Yang pertama adalah ketika mendengarkan, when you are listening something, don't over focus in every single word. Jangan terlalu fokus pada kata demi kata. And don't ever translate it, word in your mind. Jangan mentranslate kata-kata itu di benak kita. Nah, ini nanti kita akan kesulitan untuk menangkap a whole picture, gambaran besarnya, gambaran umumnya. Idenya nanti kita akan lepas Jadi kalau kita hanya fokus menerjemahkan kata per kata, kita nanti akan kesulitan. Nah, ketinggalan maksudnya begitu Bener enggak ya? Nah, dulu di awal-awal saya sering begitu Di level awal belajar bahasa Inggris, saya berusaha untuk mentranslate kata demi kata. Akhirnya saya kesulitan untuk menangkap maksud secara keseluruhan. Nah, gitu Jadi jangan menerjemahkan kata per kata. Jangan fokus kata per kata. Nah, yang harus kalian lakukan adalah ini Cobalah untuk try to guess the gesture. Cobalah untuk melihat gesturnya. Atau juga voice of tone, emphasizing. Di video sebelumnya saya sudah ceritakan emphasizing. Penekanan itu akan membentuk makna, dan juga facial expression. Nah, ini nanti kita bisa menebaknya dari situ meskipun kita tidak memahami kata-kata utuhnya. Nah, seperti contoh misalkan ada percakapan, misalkan kita tanya, what do you think about this and that? Kita mungkin tidak paham ekspresi ini you can say that again. Oh, you can say that again. Nah, dia sambil mengangguk-anggukkan. Mungkin maksudnya, mungkin dia setuju dengan saya. Nah, begitu Jadi, untuk menangkap sebuah ide, untuk memahami sebuah listening, kita tidak harus fokus kata per kata kita terjemahkan. Nah, ini nanti kita akan tell me ketinggalan, kan? Nah, dulu saya sering, would you please repeat that again? Nah, kita kan malu kalau nanti apa-apa suruh ngulang terus karena kita ketinggalan. Nah, caranya begitu tadi Jadi, don't focus only word by word and translate it in your mind. Diterjemahkan satu persatu. Kita akan ketinggalan, kita akan kehilangan untuk untuk menyimpulkan makna secara keseluruhan. Nah, itu yang pertama. Silakan dilakukan Yang kedua adalah don't make a response when others speaking. Nah, ini yang sering kita mungkin lakukan termasuk saya sendiri juga sering. Jadi ketika diomongi orang, kita langsung berpikir bagaimana cara meresponnya. Ini sebenarnya salah Jadi karena orang lain sudah ngomong, kita tidak dengarkan, tapi kita berusaha untuk mencari jawaban yang terbaik, try to answer the perfect. Nah, jadi akhirnya kita tidak mudeng kadang-kala apa yang disampaikan oleh orang tersebut So we are not good listener Jadi dengarkan percakapan orang lain atau dengarkan listening orang lain sampai selesai, supaya kita bisa mengetahui makna dari percakapannya secara utuh. Sekali lagi jangan memberikan feedback atau respon ketika orang sedang bicara. Ketika orang lain ngomong, kita langsung berpikir bagaimana cara. Nah, ini salahnya. Jadi kita harus pede, harus trust to ourselves, percaya diri. Nanti setelah dia ngomongnya selesai, pasti saya akan memiliki ide untuk untuk menjawab pertanyaan atau percakapannya. Nah, gitu So, when you just respond when someone speaking, ini nanti kita akan kehilangan fokus. Kehilangan fokus untuk yang pertama untuk memahami omongan orang lain, untuk memahami listening. Yang kedua adalah biasanya kita akan salah memahami. Nah, itu yang sering kita terjadi termasuk saya sendiri. Jadi dulu ketika orang lain ngomong, saya langsung dalam benaknya berusaha untuk membalasnya. Nanti akan jawab begini. Tapi ternyata itu keliru Di akhirnya saya malah I don't get the point. Akhirnya saya tidak paham secara utuh apa yang dia maksud. Nah, dengarkan percakapannya secara utuh,
didengarkan yang baik. So we are a good listener, dengarkan sampai tuntas baru kita berusaha untuk menjawabnya. Nah, nanti pasti akan mendapatkan pemahaman secara komprehensif. So what other speaker to you. Oke, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini ya. So don't be a perfectionist. Have you ever heard this one? Perfection is the enemy of fluency. Jadi perfeksionis itu musuh beratnya fluency, lancar. Kalau kita mau lancar, jangan jadi orang yang perfeksionis di awal-awal ya. Jadi kalau kita terlalu perfeksionis harus begini, pokoknya ngomong harus begini, itu malah justru akan menghambat kita ya. Why? Kenapa? Karena kita stres. Ngomong harus begini, tata bahasanya begini. Nah, jadi the enemy of the fluency is a perfection. Jadi kalau kita mencoba untuk perfect dulu, pokoknya saya maunya perfect, ngomong apa sih harus perfect, kita nanti ya akan terhambat karena kita stres dengan rasa perfeksionisnya kita ya. Jadi conversation atau belajar bahasa ya, itu intinya adalah so you are able to communicate that language, selama kita bisa mengkomunikasikan bahasa itu dengan lancar, dengan baik. That's it ya. Jadi nah, masalah nanti benar dan salah, nah ini kita bisa pelajari berjalannya waktu. Tidak usah langsung perfeksionis ya. Jadi seperti saya sendiri, kadang saya sampai sekarang pun kadang ngomong masih banyak yang salah secara grammar ya. Yes, okay, tidak apa-apa. Nah, yang penting orang lain paham apa yang saya sampaikan. Nah kan ya, dan saya bisa merespon orang lain, saya bisa paham ya. Don't be a perfectionist ya, karena kalau kita menjadi perfeksionis kita akan stres, tertekan ya kan. Kalau kita tertekan, nah kita tidak akan lancar dan kita akan mungkin memiliki masalah dengan listeningnya kita bisa akan bermasalah. So, don't be a perfectionist. Itulah tips-tips ya yang kalian bisa gunakan untuk meningkatkan kemampuan untuk listening, supaya listeningnya bagus, kalau diajak ngomong paham dan juga bisa merespon. Nah itu ya. So that's today's lessons. Hopefully it is beneficial for you. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di subscribe channelnya. Thank you for watching. Oh iya, kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komen. So I am really happy to answer that. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.